Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novi Kristiani dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus, prodi S1 Keperawatan semester 4. Nah, di sini saya akan membuat role play komunikasi terapeutik dengan lansia. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik pada lansia? Komunikasi terapeutik pada lansia sendiri memiliki definisi, yaitu suatu hubungan kerjasama yang dilandasi dengan tukar-menukar pikiran, perasaan, dan juga pengalaman dalam membina hubungan intim terapeutik, yaitu antara perawat dengan pasien lansia, yang bertujuan untuk memfokuskan pada kesembuhan pasien. Boleh tahu dengan Ibu siapa namanya, Ibu? Sarmina. Ibu Sarmina, ya, benar ya? Iya. Usianya berapa sekarang, Ibu? 60. Usia 60 tahun. Ibu tadi kesini diantar dengan siapa? Sama cucu khusus. Sama cucunya. Baik. Ini di sini keterangannya Ibu mempunyai riwayat darah tinggi, ya Bu, ya, benar? Iya. Kalau boleh tahu udah berapa lama Ibu menderita darah tinggi? 3 tahunan mungkin. Oh, udah 3 tahunan belakangan ini ya. Di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan, ya Bu, ya. Saya akan melakukan pemeriksaan terkait tadi Ibu darah tinggi, ya Bu, ya. Memeriksa tekanan darah Ibu. Kalau boleh tahu apa sih yang Ibu keluhkan tentang darah tinggi ini yang udah 3 tahun Ibu derita? Iya. Apanya? Biasanya itu pusing, nyeri tengkuk, terus pegel-pegel gitu, sus. Oh, seperti itu ya Bu, ya. Baik, kita lakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu, ya Bu, ya. Iya. Oke, ada. Ibu, ini tadi sudah selesai ya. Saya periksa tekanan darahnya. Ternyata tekanan darahnya 180/100 ya Bu, ya. Itu merupakan darah tinggi. Kemarin check up berapa Bu tekanan darahnya? 170, sus. Oh, berarti saat ini naik lagi ya Bu, ya. Saya jelaskan mengenai tekanan darah tinggi dulu ya Bu, supaya Ibu paham ya. Tekanan darah tinggi ini suatu kondisi ketika tekanan darah Ibu itu meningkat ya Bu, ya. Tadi bisa mengakibatkan tanda gejalanya ada Ibu bisa merasa pusing, tengkuknya sakit, pusing berputar-putar seperti itu, kemudian badannya pegel-pegel semua ya Bu, ya. Karena juga sudah tua, mungkin faktor usia juga bisa menyebabkan itu ya Bu, ya. Faktor regenerasi juga. Ibu sudah paham belum apa penyebabnya darah tinggi? Belum ya, sus. Tapi keseringan itu mangan sing asin-asin. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu nggih Bu, nggih. Faktor penyebab darah tinggi yang Ibu alami ini tadi benar karena makanan yang asin-asin tadi, kemudian makan-makan yang berlemak seperti daging atau gajian itu ya Bu, ya, yang kebanyakan lemaknya. Kemudian karena faktor usia juga bisa, pola makannya juga tadi tidak, karena makan asin dan juga banyak makan itu yang mengandung lemak-lemak ya Bu, ya. Nah, karena Ibu kan menderita darah tinggi udah lama ya Bu, ya. Udah riwayatnya udah 3 tahunan. Apakah Ibu udah tahu penyebabnya Bu? Belum, sus. Belum ya. Nah, saya jelaskan ya Bu, ya. Penyebab darah tinggi itu karena faktor usia bisa, faktor jenis kelamin bisa. Faktor jenis kelamin ini perempuan lebih berkemungkinan besar menderita darah tinggi ya Bu, ya, dibandingkan laki-laki. Kemudian faktor pola makan Ibu seperti kebanyakan mengkonsumsi garam yang asin-asin itu, kemudian kebanyakan konsumsi daging yang berlemak, konsumsi kafein seperti dari kopi, seperti itu ya Bu, ya. Ibu, apakah Ibu paham Bu? Paham, sus. Untuk penanganannya sendiri sih Ibu harus rajin kontrol ya Bu, ya, harus rajin check up darah tingginya, tekanan darahnya harus bisa terkontrol. Dengan apa? Ibu tahu belum? Belum. Nah, cara mengontrol tekanan darah tinggi Ibu yaitu dengan mengkonsumsi yang sehat-sehat ya Bu, ya, banyak mengkonsumsi sayuran. Hindari makan makanan daging tadi yang kebanyakan lemak, hindari makanan yang asin atau kebanyakan garam, hindari
minum minuman yang banyak mengandung kafeinnya seperti kopi dan teh. Teh juga mengandung kafein Ibu. Mohon maaf kalau belum tahu ya. Banyakin saja minum air putih ya Bu ya untuk mengontrol tekanan darah tinggi Ibu. Baik, apakah Ibu sudah paham ya Bu ya? Paham Sus. Boleh dijelaskan kembali tadi untuk makanan yang harus dihindari yang seperti apa ya? Yang asin-asin, Iya, yang baik. berlemak-lemak. Iya, betul sekali. Ibu berarti sudah paham ya Bu ya? Paham Sus. Baik, kalau gitu kita telah selesai melakukan pemeriksaan. Ibunya juga sudah paham. Baik Ibu, sudah selesai ya Bu ya. Untuk minggu depan dijadwalkan kontrolnya teratur ya Bu. Datang ke sini lagi untuk kontrol check up terus tekanan darahnya. Semoga Ibu lekas membaik ya Bu ya. Sehat-sehat terus, banyakin olahraganya juga, pola makannya diatur yang sehat. Terima kasih Bu. Untuk minggu depan kita berjumpa lagi ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus.